Hai teman-teman, selamat datang di channel Agi Auto. Dan di sebelah saya ini sudah ada salah satu mobil SUV crossover yang mewah ya. Pasti kalian bisa nebak nih kira-kira apa nih ya mobilnya. Jadi saya kasih satu clue aja sudah pasti tahu ya. Jadi ini mobil adalah saingan dari CR-V Turbo, yaitu Mazda CX-5 Elite. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like Kebanyakan orang pasti bilang audio CX-5 ini sudah enak ya. Apalagi yang tipe terbaru ini teman-teman. Jadi setelah saya cek memang audio bawaannya memang sudah enak sih. Nah, setelah saya cek lagi, apa mungkin ini rahasia dari audio CX-5 ini enak? Setelah saya buka ternyata ada subwoofer bannya teman-teman. Jadi dia ini pasti secara bass pasti lebih kerasa mantap ya. Jadi musik semakin terasa hidup walaupun dengan audio standar. Di sini sudah ada subwoofer ban dari brandnya Bose. Materialnya plastik ya tapi ini ya. Nah, mungkin ini yang membuat pendengar dari audio standar dari CX-5 ini merasa, wih, ini audio standarnya aja udah enak. Ya, kalau dibandingkan dengan mobil lainnya dengan audio standar, mungkin si CX-5 ini lebih baik. Tapi berbeda dengan para pencinta car audio. Seperti pemilik mobil ini yang memutuskan untuk upgrade mulai dari peredam, speaker depan, speaker belakang, dan juga ada tambahan monoblok untuk subwoofernya. Mari kita cek langsung apa saja yang terpasang pada CX-5 ini. Oke, tahap pertama yang kita tambahkan adalah peredam teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan STP Black Silver sebagai peredamnya, bagian dalam dan bagian luar. Tebalnya 1,8 mili dan ini bahannya aluminium butil. Jadi untuk pemasangan peredam pada CX-5 ini berbeda dengan pemasangan peredam pada mobil-mobil umum seperti Innova, Fortuner ataupun mobil Jepang lainnya ya. Jadi pada CX-5 ini di sini tuh ada plastik besar yang menutupi bagian lubang pada pintu Mazda CX-5 ini. Nah, untuk membuka pintu itu kita harus menahan kacanya dulu karena plastik ini itu juga sebagai penyangga dari kaca tersebut. Jadi perlu dilepasin dan perlu hati-hati ya. Karena kita sudah istilahnya sudah pengalaman ya dalam bongkar-bongkar mobil. Jadi semuanya kembali utuh, bagian dalam juga sudah diperedam. Dan yang kita redam itu tidak hanya 2 pintu melainkan 4 pintu. 4 pintu ini sudah kita redam menggunakan STP Black Silver. Lalu tahap kedua kita mengganti speaker standarnya CX-5 ini lebih baik, yaitu kita mengganti dengan Flux Neo 260. Jadi ini speaker standarnya CX-5 ya, memang magnetnya lebih besar ya dibandingkan mobil-mobil lainnya. Tapi tentunya dengan kita ganti Flux Neo, magnetnya lebih tebal teman-teman, lebih besar, dan bisa dilihat dari konstruksinya ya. Ini masih frame-nya masih plastik, yang ini sudah besi, jadi lebih rigid. Lalu bahannya juga paper dan di sini rubber. Sedangkan di sini ini memang paper, sejenis paper, tapi untuk sekelilingnya ini pakai sejenis apa ya, spon gitu. Jadi ini kalau sudah umur, ini lama-lama dia akan, bahasa Indonesianya apa ya, mengering, jadi keripik itu, seperti keripik akhirnya lobang-lobang. Nah, jadi untuk speaker depannya kita pakai Flux Neo 260. Lalu untuk speaker tengahnya ini udah terpasang ya. Ini pakai Pioneer TSD 65F. Jadi yang speaker belakang ini pakai koaksial teman-teman.
Ya, di sini kita sudah isi koksial pakai Pioneer TSD 65F. Oke, kita lanjut ke bagian power dan juga monoblock. Untuk powernya ya teman-teman, untuk power prosesor maksud saya. Jadi untuk power prosesornya kita pakai VPR 4.6 MK2. Jadi ini inputnya 6 channel. Jadi semua speaker yang ada di Mazda ini bisa masuk ya. Mulai dari tweeter, midbass dan koksial itu bisa masuk sini semua. Dan nanti kita jadi di CX-5 ini dia tuh ada center speaker teman-teman. Nanti itu kita bakal matikan supaya tidak mengganggu pada saat nanti kita cari time delay-nya. Jadi supaya bisa fokus di tengah itu benar-benar karena time delay, bukan karena ada tambahan speaker ya. Lalu untuk powernya, jadi si CX-5 ini sebenarnya sudah ada power bawaan, tapi dia tuh kita nggak bisa lepas, jadi tetap harus dipasang. Lalu nanti disambungin ke Venom ini. Dan untuk monoblocknya kita pakai dari Venom juga, yaitu seri PS 1501.1, tenaganya 1500 watt, kenceng banget ya. Jadi nanti itu monoblock untuk support subwoofer bawaan CX-5, jadi supaya semakin nendang dan hasilnya itu lebih mantep lah walaupun dengan subwoofer standar. Oke, kita lihat proses pengerjaannya dan nanti kita dengarkan hasilnya sama-sama. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang. Oke teman-teman, ini udah selesai, jadi udah disetting dan kita tadi udah dengerin sama-sama ya hasilnya ya. Nah, bisa dilihat teman-teman penampilannya masih original kan, seperti tidak diganti apa-apa, tapi dalamnya tentunya sudah kualitas dari speaker, power, bahkan subwoofer yang standar sudah meningkat semua karena ada penambahan beberapa perangkat yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti masuk ke mobil temennya, saudaranya, kerabat ataupun partner kerja yang ada stiker lagi audio file dan teman-teman merasa kok penampilannya standar tapi suaranya istimewa ya. Nah itu kalau si pemilik mobil menjawab, oh ini standar, nah berarti teman-teman kena prank itu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Nantikan terus konten prank selanjutnya ya. Karena walaupun penampilannya standar, tapi hasil dari audionya istimewa. Oke teman-teman, buat teman-teman yang punya mobil entah CX-5 atau mobil apapun yang mau di-upgrade audionya, bisa konsultasi dulu melalui kolom komen atau DM IG atau WA, bebas ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Bye.